Selamat datang di channel Kuliah Online Ekonomi. Nah, di video ini kita masih akan membahas tentang game teori, dan topik kita kali ini adalah Nash Equilibrium. Kita pahami dulu konsepnya. Jadi, equilibrium dalam sebuah game itu dapat ditentukan dengan menggunakan dominan strategi, dan kita telah belajar terkait hal ini. Jika tidak ada strategi yang dominan, kita kemarin sudah mempelajari dengan mengeliminasi strategi yang didominasi atau dominated. Oke. Kedua cara tersebut mungkin masih belum bisa menentukan strategi yang dipilih, sehingga perlu penentuan strategi yang sifatnya lebih umum. Nah, salah satu strategi yang sifatnya lebih umum ini adalah Nash Equilibrium. Oke. Tadi, dominan strategi tadi sudah tentu Nash Equilibrium, tetapi belum tentu sebaliknya. Oke, kita mulai pembahasan kita. Suatu strategi dikatakan dalam Nash Equilibrium jika tiap pemain telah menentukan strategi optimalnya, artinya memperoleh payoff terbesar berdasarkan strategi yang dipilih oleh pemain lain. Jadi ini catatannya adalah tiap pemain, artinya semua pemain itu telah menentukan strategi optimalnya yang menghasilkan payoff terbesar. Oke. Suatu set strategi berada dalam Nash Equilibrium jika strategi tersebut merupakan best response dari masing-masing pemain. Oke. Misalnya pemainnya ada dua, pemain 1 dan pemain 2. Oke. Pemain 1 mengambil strategi A misalnya. Oke. Dan pemain B mengambil strategi C misalnya. Nah, strategi A ini merupakan best respon dari strategi C. Dan strategi C itu merupakan best respon dari strategi A. Itu yang kita katakan sebagai Nash Equilibrium. Oke. Set strategi tersebut merupakan best respon satu sama lain dari masing-masing pemain. Oke, nanti secara jelas akan kita bahas lebih detail lagi. Nah, best respon itu apa? Best respon itu adalah reaksi atau respons yang menghasilkan payoff tertinggi saat pemain lain itu melakukan aksi atau strategi tertentu. Nah, di dalam permainan Nash Equilibrium itu bisa saja lebih dari satu strategi. Di video sebelumnya kita telah membahas bagaimana dominan strategi bisa kita gunakan untuk menentukan equilibrium dalam Prisoner's Dilemma. Sekarang kita akan menggunakan konsep Nash Equilibrium dalam Prisoner's Dilemma ini. Oke, kita masih sama kasusnya. Ada dua tersangka diinterogasi terpisah. Kemudian apakah dia mengaku atau dia tidak mengaku? Dia diam saja. Oke, masing-masing mempunyai payoff seperti ini. Nah, saat B confess. Saat B confess berarti di kolom pertama. Oke, A itu mempunyai opsi apakah dia confess atau silent. Jika confess maka payoff-nya adalah minus 5. Jika silent, payoff-nya adalah minus 10. Maka A akan memilih untuk confess karena payoff-nya lebih besar. Oke. Jadi di sini kita bisa menarik kesimpulan, bisa menulis bahwa best respon A saat B confess adalah confess. Oke, kita tulis BRA confess sama dengan confess. Berarti ini maksudnya adalah best respon A jika B confess adalah confess. Oke, dengan cara yang sama, best respon A saat B silent. B silent berarti di kolom yang kedua. Oke, di kolom yang kedua. Dan ingat ya bahwa di dalam payoff matrix ini angka pertama merupakan payoff A dan angka kedua berarti payoff B. Angka pertama merupakan payoff dari pemain yang kita tulis di samping. Oke. Angka yang kedua merupakan payoff dari pemain yang kita tulis di atas. Oke. Nah, kita balik lagi. Best respon A saat B silent. Oke, di kolom yang kedua, kalau A confess berarti dia payoff-nya minus 1. Kalau dia silent berarti payoff-nya minus 2. Berarti A akan memilih untuk confess karena menghasilkan payoff yang lebih besar. Oke. Best respon A saat B silent adalah confess. Dengan cara yang sama, best respon B saat A confess di baris yang pertama, maka dia akan confess juga. Dan best response B saat A silent berarti di baris yang kedua, B akan silent juga. Nah, Nash Equilibrium itu terjadi saat kombinasi tersebut merupakan best respon dari masing-masing pemain. Nah, pada kasus ini adalah confess.
Oke, kenapa confess? Karena terlihat saat A confess, B confess. Terdapat dua lingkaran. Artinya ini merupakan base response satu sama lain. Oke, bagi A base response, bagi B base response. Oke, Nash equilibrium. Sekarang kita membahas contoh Nash equilibrium yang lain, yaitu keputusan perusahaan apakah mau beriklan atau tidak. Oke. Payoff matriksnya seperti ini, ada dua perusahaan A dan perusahaan B. Strateginya adalah mereka akan melakukan advertise atau mereka don't advertise. Oke, mereka beriklan atau tidak beriklan. Payoff-nya masing-masing ada di dalam tabel ini. Oke, kita lihat base respon A saat B advertise, base respon A saat B beriklan. Berarti di kolom yang pertama. Apakah A akan advertise atau A akan don't advertise? Kalau advertise berarti payoff-nya adalah 10. Kalau dia tidak beriklan, payoff-nya adalah 6. Pasti A akan melakukan advertise karena akan menghasilkan payoff yang lebih besar. Oke, jadi base respon A saat B advertise adalah advertise juga. Sekarang base respon A saat B don't advertise. Maka ada di kolom yang kedua. Oke, kita lihat. Jika A advertise, payoff-nya 15. Jika dia tidak, payoff-nya adalah 20. Maka A don't advertise. Oke, kan akan menghasilkan payoff yang lebih besar. Sekarang, base respon B saat A advertise. Berarti di baris yang pertama. Oke, jika dia advertise, payoff-nya 5. Jika dia tidak, payoff-nya 0. Maka B akan advertise. Base respon B jika A advertise adalah advertise juga. Sekarang saat A don't advertise, berarti di baris yang kedua. Base respon B saat A don't advertise adalah advertise karena 8 lebih besar daripada 2. Oke, kita lihat yang dilingkari merah dua lingkaran. Berarti Nash equilibriumnya adalah advertise. Ini adalah base respon dan satu sama lain. Oke, jadi ini adalah konsep Nash equilibrium kita. Nash equilibrium terjadi saat kedua perusahaan beriklan. Oke, dan di titik ini payoff A adalah 10 dan payoff B adalah 5. Oke. Dari strategi ini, perubahan strategi oleh salah satu pihak itu akan menurunkan payoff-nya sehingga dia tidak ada insentif untuk mengubah strategi. Oke. Kenapa seperti itu? Oke, kita lihat masing-masing mempunyai strategi beriklan, advertise. Misalnya A memutuskan tidak beriklan. Oke, di mana itu B advertise dan A tidak beriklan. Berarti di kolom yang pertama, baris yang kedua. Oke, A akan turun payoff-nya dari 10 menjadi 6. Oke, sehingga dia pasti tidak akan mengubah strateginya. Oke, demikian juga B. Misalnya B memutuskan untuk tidak beriklan. Oke, A tetap beriklan dan B tidak beriklan. Berarti di kolom yang kedua, baris yang pertama. Oke, payoff-nya B akan turun dari 5 menjadi 0. Oke, jadi perubahan strategi dari Nash equilibrium akan menyebabkan payoff mereka turun. Kita akan memberikan contoh Nash equilibrium yang lain agar lebih jelas. Ini adalah Nash equilibrium saat dua perusahaan di pasar duopoli itu akan memperkenalkan produk baru. Oke, produk tersebut adalah crispy atau sweet. Oke, dengan payoff matrix seperti ini, kita disuruh untuk menentukan berapa dan strategi apa yang menjadi Nash equilibrium. Oke, kita dari konsep base respon. Oke, base respon perusahaan satu saat perusahaan B mengeluarkan produk crispy adalah sweet karena menghasilkan payoff yang lebih besar, 10 dibandingkan dengan minus 5. Oke, base respon perusahaan satu saat perusahaan 2 menghasilkan atau mengeluarkan produk sweet adalah crispy. Oke, base respon perusahaan 2 saat perusahaan yang pertama mengeluarkan produk crispy adalah sweet. Dan base respon perusahaan 2 saat perusahaan yang pertama mengeluarkan produk sweet adalah crispy. Oke, di sini kita bisa lihat bahwa kita mempunyai dua Nash equilibrium, yaitu
sweet crispy, dan crispy sweet. Jadi seperti konsep yang di awal tadi, bahwa nice equilibrium itu bisa lebih dari satu strategi. Nah, strategi nice equilibrium itu mendasarkan pada asumsi bahwa masing-masing pihak, masing-masing pemain itu berpikir rasional. Berpikir rasional, dan mereka mempunyai pengetahuan tentang game teori ini. Asumsinya seperti itu. Sehingga strategi yang diambil dalam nice equilibrium itu pemain berasumsi bahwa pemain lain itu juga akan berpikir rasional juga seperti dia. Contoh di mana seorang pemain itu tidak tergantung pada rasionalitas pemain lain. Dia tidak peduli apakah pemain lain itu rasional, cukup rasional atau tidak rasional, adalah strategi maximin. Jadi inti dari strategi maximin ini adalah menghindari strategi yang menghasilkan kerugian terbesar atau memaksimalkan minimum gain. Contoh strategi yang lain adalah maximizing expected payoff. Jadi strategi lain yang bisa digunakan perusahaan ini kita sebut adalah strategi yang bisa menghasilkan atau memaksimalkan ekspektasi dari hasil. Strategi ini berdasarkan asumsi bahwa pemain itu mempunyai perhitungan probabilitas setiap strategi yang akan dilakukan oleh pemain lain. Selanjutnya pemain tersebut akan menghitung expected payoff atas setiap strategi yang akan diambil. Dia mempunyai strategi sendiri, dan masing-masing strateginya dia itu akan dia hitung expected payoff-nya berdasarkan probabilitas dari strategi yang akan diambil oleh pemain kedua itu. Nah, kemudian dia akan memilih yang mempunyai expected payoff tertinggi. Kita ke latihan soal. Sebuah perusahaan akan berinvestasi untuk memproduksi produk lain. Payoff-nya tergantung perusahaan lain, apakah dia juga akan berinvestasi atau tidak. Payoff matrixnya seperti ini. Kita diminta untuk menentukan strategi yang diambil oleh perusahaan itu. Artinya perusahaan yang pertama, dengan menggunakan konsep nice equilibrium, dengan menggunakan konsep maximin, atau dengan menggunakan konsep maximizing expected payoff. Jika kemungkinan perusahaan 2 melakukan investasi adalah 70% dan tidak melakukan investasi adalah 30%. Kita bahas soal ini. Dari payoff matrix ini, nice equilibriumnya adalah invest, artinya perusahaan satu akan melakukan investasi dan perusahaan yang kedua juga akan melakukan investasi. Jadi dengan konsep nice equilibrium, perusahaan satu akan melakukan investasi. Sekarang kita bahas dengan strategi maximin. Nah, saat perusahaan 2 tidak melakukan investasi, minimum gain perusahaan satu adalah minus 100, yaitu saat dia melakukan investasi. Di kolom yang pertama, karena perusahaan 2 tidak melakukan investasi. Di sini minimum gain-nya adalah kita membandingkan apakah 0 atau minus 100. Pasti yang minimum gain-nya adalah minus 100 saat perusahaan pertama melakukan investasi. Sekarang saat perusahaan 2 melakukan investasi, minimum gain-nya untuk perusahaan satu itu adalah kita membandingkan minus 10 atau 20, minus 10. Yaitu saat perusahaan satu tidak melakukan investasi. Sehingga dengan strategi maximin, kita akan memaksimalkan minimum gain-nya, memaksimalkan pilihan kita apakah minus 100 atau minus 10. Tentu minus 10. Yaitu saat perusahaan satu tidak melakukan investasi. Sekarang kita akan membahas dari sisi strategi maximizing expected payoff. Nilai dari ekspektasi payoff perusahaan satu saat dia tidak melakukan investasi adalah 0,3 dikalikan dengan 0. 0,3 ini adalah probability perusahaan 2 tidak melakukan investasi, dan 0 adalah payoff perusahaan satu saat perusahaan 2 tidak melakukan investasi dan perusahaan satu juga tidak melakukan investasi. Kita lihat payoff-nya adalah 0. Ditambah 0,7 dikalikan dengan minus 10. 0,7 ini adalah probability perusahaan 2 melakukan investasi dikalikan dengan minus 10. Minus 10 ini adalah
payoff perusahaan 1 saat perusahaan 2 itu melakukan investasi dan perusahaan 1 tidak melakukan investasi. Oke, nilainya adalah minus 7. Jadi minus 7 ini adalah expected payoff dari perusahaan 1 saat dia tidak melakukan investasi. Oke, sekarang kita hitung ekspektasi payoff dari perusahaan 1 saat dia melakukan investasi. Oke, perhitungannya sama. 0,3 dikalikan dengan minus 100 ditambah 0,7 dikalikan dengan 20, nilainya adalah minus 16. Jadi pasti perusahaan akan memilih expected payoff yang terbesar. Kalau di sini kita bandingkan minus 7 dibandingkan dengan minus 16, lebih besar minus 7. Sehingga perusahaan akan melakukan strategi tidak berinvestasi.